Sosial media dia tidak bisa jadi otomatis jadi e-commerce. Ya, kita kembali di Apa Kabar Indonesia Siang kembali dengan Mas Denny dan juga Dr. Richard. Dokter, tadi sebelum kita jeda nih, aku tanya tadi, kena pajak nggak sih nih kalau jualan di TikTok? Kena dong, semua pelaku usaha di Indonesia kan pasti kena pajak. Jangankan gitu ya, begitu aku dapat 41 miliar, besok AR-nya langsung ngechat aku. Langsung kontak di chat. Kalau aku sih kebetulan nggak bisa lari ya, karena kan public figure ya. Begitu jualan, dapat omset, ya besok ada di berita. Otomatis Karena memang langsung itu yang dikejar. juga menjadi concern kan, apakah kemudian kalau jualan offline kan ada pajaknya memang ya. Saya setuju. Kalau misalnya online, ini apakah kena juga? Saya setuju karena sampai detik ini memang kata-kata online shop itu tidak dikenain pajak seperti offline ya, seperti offline ya. Dan itu memang harus dikejar pemerintah, tapi bukan artinya dibabat habis platformnya. Bukan platformnya yang salah, tapi metode mereka yang belum nyampe ke sana. Gitu. Oke, kalau gitu, kalau misalnya kita lihat sendiri, mungkin barang-barang dari impor juga akhirnya pada banyak yang masuk ke Indonesia dengan mudahnya, dengan Itu juga bebasnya. menjadi Ini juga salah menjadi satu salah satu ya. kekhawatiran lah. Ya ini yang sebenarnya salah satu yang ngomong Project S dan lain sebagainya ya. Tapi ada dua sisi nih kita berkacanya. Yang satu itu jadi bahaya ya. Kenapa? Karena dengan demand yang luar biasa besar gara-gara TikTok seperti ini ya. Barang dari luar negeri masuk menyaingi dengan harga yang lebih murah. Ya, kita kan berkaca dulu. Kenapa sih barang kita nggak bisa nyaingin mereka? Dan faktanya adalah barang di Indonesia nggak secepat lahirnya di Cina. Cina tuh cepet banget produksi. Kualitasnya cepet banget, kualitasnya bagus banget. Di Indonesia memang kalah. Nah, pemerintah juga nggak bisa semata-mata harus ban gitu aja kan, harus perbaiki juga industri di dalam negeri. Yang kedua, kalau misalnya mau dibatasin ya atur aja tentang legalitasnya, bagaimana cara mereka masuk, cukainya bagaimana, bukan platformnya kan yang dibantai. Yang itu yang perlu diatur. Harusnya itu yang diregulasi, cukainya bagaimana, masuknya legal atau enggak, cukup itu aja yang diatur. Saya mau kembali ke Mas Denny. Mas Denny, ini kan yang juga salah satu menjadi concern soal barang-barang impor nih Mas. Kalau kata Dr. Richard, ini yang harusnya diatur adalah soal barang impor itu, bukan platformnya. Gimana Mas Denny melihatnya? Saya sih setuju banget ya sama Dr. Richard yang diatur itunya, karena platformnya ini kan media atau channel untuk distribusinya sebenarnya atau komunikasinya, bukan merekanya tapi barangnya itu sendiri. Dan saya barusan posting juga di Instagram saya kemarin, bener-bener kemarin, itu kenapa kita malah mikirnya kan regulasi begitu ya, it's okay lah regulasi kemudian itu, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa produk kita tidak bisa bersaing dengan luar negeri? Itu yang menjadi concern terbesarnya adalah gimana sih caranya bisa, kenapa nggak Indonesia bisa lebih murah daripada luar negeri contohnya? Kita kan juga negaranya juga besar nih. Nah itu yang harus jadi Oke, Oke. Mas Denny masih atau bersama cuma kami? membentengin aja gitu kan ceritanya supaya luar nggak masuk, tapi kitanya sendiri nggak bisa bersaing nih, ceritanya begitu. Ini loh yang harus diimprove sebenarnya. Oke. Ternyata jawabannya sama ya, kurang lebih sama Dr. Richard, dan setuju yang harusnya diatur adalah soal itu. Tapi Mas Denny kalau misalnya melihat sendiri ketika e-commerce dan juga media sosial begitu ya sudah berpisah, tidak boleh lagi ada penjualan di platform media sosial maksud kami. Nah ini siapa yang akan dimatikan? I think semua orang terimbas ya kayak begitu ya, karena di media sosial pun I think juga banyak UMKM yang tiba-tiba ibu-ibu belajar masak dijual di online. Itu kalau nggak boleh gimana tuh? Ya kan itu kan semua juga akan ada media sosial dan ada e-commerce-nya juga. Nah kalau itu semua nggak boleh, cuma media sosial ngomong-ngomong doang, ya kita terus ngapain media sosialan? kita ini pebisnis gitu ya. Jadi carinya adalah menggunakan media sosial sebagai sumber traffic untuk berjualan. Kita buka toko di mall mencari apa sih? Cari traffic sebenarnya kan. Nah trafficnya sekarang tuh berpindah. Dari yang itu ditunjukkan di mall-mall mulai sepi, orang udah komplain nih, karena trafficnya pindah ke sosial media. Nah, traffic di sosial media gunanya buat apa? Ya buat jualan lagi. Tapi kalau misalkan kita nggak boleh nih, hanya traffic doang dan nggak boleh jualan, terus buat apa kita hangout di sosial media, pamer-pameran foto doang begitu? Kayak nggak banget sih, buat orang pebisnis ya akan habis semuanya kalau menurut saya ya. Mas Denny, ini kan tadi juga sudah disinggung sama Dr. Richard, kalau ternyata ya kita harus menghadapi namanya digitalisasi. Ada nggak tips yang mungkin bisa diterima oleh para pedagang di Pasar Tanah Abang yang udah ikutan juga untuk masuk ke TikTok Shop salah satunya, berjualan di e-commerce, tapi rasa-rasanya mereka ini tidak berhasil, kurang berhasil. Tipsnya apa dari Mas Denny? Ya, jadi saya membagi menjadi dua sebenarnya. Eranya kemarin itu adalah era old economy. Ya, era old economy fokusnya itu adalah selalu di produk duluan. Kalau saya punya produk, saya buka toko, orang akan datang, audiens akan datang dan terjadi transaksi. Itu era kemarin.
Hari ini itu kita berada di namanya era new creator economy. New creator economy fokusnya bukan lagi di produk, tetapi di attention. Ketika ada attention, maka audiens akan datang. Ketika audiens datang, terjadilah transaksi. Maka fokus UMKM yang mau masuk digital adalah meninggalkan mindset old economy tadi dan masuk ke mindset new creator economy, di mana mereka harus mau membuka wawasan mereka bahwa sekarang itu eranya attention loh. Mau attention apa sih? Orang UKM ketika diminta bikin konten yang dilakukan apa? Upload foto produk di media sosial. Lu bikin katalog atau konten? Gitu kan ceritanya. Jadi mindsetnya ini loh yang harus dibenerin dulu. Nah, mau nggak UKM ini diajak ke sana? Jangan cuma playing victim, tapi nggak mau improve diri sendiri. Saya ngeliatnya kayak gitu sih. Baik. Ini kita kembali ke Dr. Richard lagi ya. Kalau tadi artinya harus ada kolaborasi gitu. Sampai netizen ada yang bilang gini, collapse atau collapse, hancur. Gimana tuh? Ya harus menyesuaikan diri ya. Kalau untuk toko Tanah Abang yang sepi ya, saya pikir ini juga suatu Itu kabar sebagai contoh gembira saja juga ya ya. dok ya. Karena Suatu ada kabar- juga offline lain nih. Apapun itu kabar gembira loh. Karena kita begitu pindah ke internet itu nggak pakai modal loh. Nggak sewa apa-apa. Cuma pakai handphone doang. Betul. Hidupin kuota udah bisa. Kita nggak sewa tempat, kita nggak pakai karyawan pun juga dikit banget ya. Artinya kan mereka kalau misalnya mau mindsetnya maju, artinya modal mereka juga jadi lebih sedikit sebenarnya. Cuma kalau kita sibuk ngeluh aja ya nggak selesai masalahnya. Karena digitalisasi ini suka atau tidak suka itu terjadi di depan. Mau kayak gimana ya, kita yang harus berubah. Oke, artinya masyarakat lebih baik ataupun pemerintah juga melihat ada celah-celah yang pasti ditutup seperti yang tadi impor yang banyak, bea cukainya seperti apa, regulasinya seperti apa, itu harusnya diperbaiki ya. Ya cukup seperti itu aja sih menurut saya. Regulasi bea cukai aja sih. Artinya Kalau ngomong monopoli enggak lah. Kalau ngomong monopoli itu kan namanya TikTok yang produksi, TikTok yang ngejual, TikTok yang distribusiin, TikTok juga yang bungkusin sampai ke masyarakat. Itu namanya monopoli ya. Buktinya saya produk saya sendiri, merek saya sendiri, klinik saya sendiri kayak gitu. Dan yang kirim juga platform lain bukan TikTok. Tapi dok, ngomong-ngomong soal TikTok nih, TikTok kan juga jadi e-commerce juga ya, jadi ladang untuk bisnis juga. Apa sih kelebihan dari TikTok ini? atau jualan di online ya mungkin ya. Luar biasa loh. Aku kasih tahu kayak gini ya, contohnya Mbak ya. Mbak kalau misalnya pengen buka toko, 41 miliar. Kita nggak soal ngomong 41 miliar deh, 3 miliar deh omsetnya deh. 3 miliar. Yuk kalau misalnya mau buka toko yang omsetnya 3 miliar sehari, butuh modal berapa? Nggak ada. Pasti 5 miliar Oh, kan? 5 miliar. Ya. Kalau misalnya bikin Pakai toko, TikTok. toko sendiri pasti 5 miliar atau 10 miliar kan? Kalau mau omsetnya 3 miliar sehari kan kayak gitu kan. Tapi yuk di TikTok, jualan, No. nggak pakai modal, nggak ngebungkus, nggak bisa sewa tempat, nggak ngapa-ngapain. Itu namanya afiliator. Secerdas itu dan seluar biasa itu. Semua orang bisa jadi pedagang, semua orang bisa bisnis. Hari ini saya buka handphone, pinjam barangmu, aku jualin, aku nggak pakai modal, dan omsetku 3 miliar. Dia yang bungkus, dia yang punya modal, dia happy, saya happy. Luar biasa kan? Terus kenapa harus di cut off? Ya mungkin regulasinya juga masih harus dipertanyakan oleh pihak pemerintah, ini khususnya Mendak yang mengeluarkan regulasi seperti itu, ada pembatasan, pemisahan, ini masih harus diperjelas gitu. Mungkin nanti kita undang ya Menteri Perdagangan ke sini. Sebenarnya idenya tuh jenius banget, cuma mungkin harus regulasinya harus diatur, disesuaikan. Saya setuju sih terkait masalah pajak, terkait masalah barang impor, itu pasti akan meresahkan. Ya bagaimanapun juga kalau misalnya orang jualan sepatu harganya seperti ini, kalau misalnya sepatu harganya murah sekali dari negara lain kan pasti harus diatur aja. Sama seperti pertama kali ojek online masuk ke Indonesia. Oke, baik nanti kita lihat ya bagaimana pembahasan dari pemerintah mengenai hal Banyak ini. pronya, banyak kontranya nih kayaknya. Ini mungkin masukan-masukannya bisa diterima dan juga didengar juga. Terima kasih banyak Mas Denny, terima kasih juga Dr. Richard atas waktunya. Selamat siang. Sama-sama, thank you.